Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, apa kabar? Baik, alhamdulillah Ibu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Hari ini saya bermaksud untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual dalam penugasan calon guru penggerak Angkatan 5 DKI Jakarta terkait tentang pengambilan keputusan mengenai kasus dilema etika. Jadi saya di sini ingin meminta informasi tentang proses pengambilan keputusan yang pernah Ibu lakukan ketika menjadi kepala sekolah yang terkait dengan kasus dilema etika. Oke, baik. Kebetulan di SMK Negeri 49 Jakarta saya pernah mengalami kasus ini ya. Jadi ada salah satu anak kami ya yang tidak masuk ya beberapa hari gitu, tidak masuk beberapa hari gitu ya. Ada kalau tidak salah hampir 1 minggu tidak masuk ya. Kemudian ternyata informasi yang didapat oleh wali kelas dari teman sekelasnya, anak ini tidak masuk karena menunggu adiknya di rumah. Adiknya itu masih balita begitu ya, dan orang tuanya yang biasa bersama menunggu adiknya ini sakit gitu ya. Jadi kami terutama awalnya itu adalah wali kelas ya, itu bingung, dilema gitu ya. Di satu sisi anak ini tidak masuk sekolah ya, tapi di lain sisi anak ini tidak masuk sekolah karena menunggu adiknya yang masih balita, yang tidak mungkin ditinggal gitu kan ya, tidak mungkin ditinggal. Dan kebetulan orang tuanya juga yang biasa mengasuh anaknya itu, yang mengasuh adiknya itu sedang sakit. Baik, terkait kasus yang pernah Ibu tangani, bagaimana Ibu mengidentifikasi kemudian proses pengambilan keputusan yang tepat yang Ibu lakukan apa, dan langkah-langkah prosedur pengambilan keputusannya seperti apa? Oke, baik. Wali kelas ini kebetulan memang menyampaikan kepada saya permasalahan yang dihadapi oleh siswa perwalian itu ya. Kemudian saya tanya kepada wali kelas tersebut, sudah disampaikan belum ke guru BK gitu ya. Jadi guru BK disampaikan permasalahannya ini ya. Kenapa? Karena kita juga harus tahu sebenarnya anak ini bagaimana. Anak ini bagaimana dalam artian apakah memang anak ini memang sering tidak masuk ya, ataukah memang anak ini murni tidak masuk hanya memang karena orang tuanya sakit itu tadi. Jadi adiknya tidak ada yang merawat gitu ya, tidak ada yang menunggui gitu ya. Nah, setelah tahu latar belakang anak ini ya, kemudian setelah tahu latar belakangnya, kemudian tahu kondisi realnya gitu ya, saya memang meminta kepada kepada wali kelas dan juga didampingi BK untuk datang ke sekolah, ke siswa, ke rumah siswa untuk mengecek sebenarnya kondisinya itu seperti apa. Ya, kondisinya seperti apa supaya kita bisa mencarikan solusi yang sebaik-baiknya. Ya, mencarikan solusi yang sebaik-baiknya. Nah, dari laporan yang kita dapatkan dari wali kelas dan juga BK ya, yang home visit ke rumah siswa ini ya, ternyata memang anak ini itu hanya tinggal dengan ibu dan adiknya
gitu ya. Ibu dengan adiknya, ayahnya sudah tidak ada, begitu ya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya dia berangkat sekolah, adiknya memang tidak ada yang menunggui karena posisinya ibunya sedang sakit, ya, tidak bisa kemana-mana. Di lain itu ternyata juga anak ini tidak mempunyai fasilitas pendukung untuk belajar yang cukup. Artinya anak ini tidak punya laptop gitu ya. Kalau HP memang ada, tetapi kurang support. Betul, tidak bisa mensupport semua kegiatan-kegiatan ya. Nah, akhirnya setelah kita berunding gitu ya dengan wali kelas juga dengan BK, kita mengambil alternatif solusi ya. Yang pertama, anak ini itu kita izinkan untuk pembelajarannya secara daring ya. Jadi anak ini masih tetap bisa belajar walaupun dia di rumah, karena kan kita sudah punya pengalaman ya, selama 2 tahun kemarin selama pandemi ya, tidak memungkinkan anak untuk hadir ke sekolah, tapi pembelajaran tetap bisa kita laksanakan. Jadi melalui daring ya, jadi materi-materi yang harusnya disampaikan secara luring ini disampaikan oleh anak secara daring ya. Jadi guru menyiapkan materi-materi secara daring. Nah, untuk tugas-tugas juga bisa disampaikan ya. Nah, karena kita kan sebagai sekolah SMK tidak cukup hanya teori saja. Tidak cukup hanya teori saja, sehingga tetap membutuhkan praktik. Nah, yang tadi dilemanya, anak ini kan sarana pendukungnya kurang, ya. Sarana pendukungnya kurang, laptop tidak ada, sehingga tidak semua tugas-tugas bisa diselesaikan ya dengan HP, gitu ya. Akhirnya memang kita minta di 1 hari itu ya, anak ini untuk datang ke sekolah ya, anak ini datang ke sekolah ya, untuk mengerjakan tugas-tugas yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan handphone gitu ya. Kemudian juga pada saat anak ini ke sekolah, anak ini bisa bertanya kepada gurunya ya, mungkin materi yang disampaikan itu ada yang kurang jelas dan sebagainya. Hanya memang kalau misalnya anak ini ke sekolah, berarti kan harus juga dicarikan solusi ya. Jadi dalam hal ini memang tidak bisa sepenuhnya ini menjadi PR dari sekolah. Harus ada kedua belah pihak begitu. Jadi kita memang minta kepada orang tuanya supaya pada 1 hari begitu, orang tua ini bisa lewat anaknya, bisa lewat orang tuanya untuk minta bantuan, mungkin dengan tetangga, mungkin dengan kerabat, supaya membantu begitu. Jadi paling nggak 1 hari anak ini bisa ke sekolah begitu ya. Di luar itu pembelajaran bisa dilaksanakan secara daring ya. Alhamdulillah anak ini masih tetap bisa bersekolah, bisa menyelesaikan tugas-tugas, orang tuanya juga ya itu sambil berobat, anak adiknya juga bisa terlayani gitu ya, tidak sendirian di rumah gitu ya. Dan yang bisa kita lakukan selain itu ya berdoa, mudah-mudahan orang tuanya cepat sembuh sehingga anak ini bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Itu Bu Eli yang saya hadapi. Sekali ya Bu, saya benar-benar mendapatkan pembelajaran tentang pengambilan keputusan. Kalau boleh tahu Bu, pada saat siswa itu datang ke sekolah, yang 1 hari itu hari apa ditentukan atau tentatif dari siswa sebisanya? Pastinya ini merupakan hasil ini ya, musyawarah dengan guru, karena kan juga dilihat ya,
kesiapan dari guru yang akan mendampingi, kemudian juga ruang praktiknya gitu ya, karena kan pastinya akan menggunakan ruang praktik gitu ya. Jadi itu tadi ya, kesepakatan antara siswa dan juga guru ya, supaya nanti ketika anak ini ke sekolah dia bisa tujuannya tercapai lah ya, menyelesaikan tugas dan juga bertanya dengan apa namanya, bertanya dengan guru tentang materi yang belum dia kuasai. Berarti disesuaikan dengan kesepakatan guru dan siswa. Betul. Saya sedikit mereview Bu, berarti orang-orang yang terlibat dalam membantu penyelesaian pengambilan keputusan ini diantaranya wali kelas, guru BK, kemudian orang tua siswa, dan juga Ibu melibatkan orang-orang terdekat seperti tetangga, saudara, siswa untuk bisa berkolaborasi. Baik, terima kasih. Nah, kira-kira Bu, dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa ya Bu yang kira-kira bisa untuk diberikan kepada saya agar bisa proses pengambilan keputusan ke depannya untuk saya bisa berpedoman kepada proses penyelesaian. Oke, baik. Begini Bu Eli, yang kita hadapi itu terkadang itu tidak hanya oh ini benar, oh ini salah gitu ya. Kadang-kadang kita dihadapi oleh suatu kondisi yang anak ini misalnya tidak masuk ke sekolah, atau anak ini tidak mengerjakan tugas semata-mata bukan karena anak ini malas atau anak ini tidak mau, tapi karena ada hal lain gitu ya. Nah, disinilah peran dari sekolah, wali kelas, BK, dan juga kepala sekolah untuk membantu mencarikan solusi ya, membantu mencarikan solusi sebaik-baiknya sehingga anak ini itu menjadi terlatih ya, terlatih untuk menghadapi apapun permasalahan yang dihadapi ya, karena memang tugas kita sebagai guru adalah bagaimana mempersiapkan anak ini ya, siswa ya, jadi menghadapi mempersiapkan siswa untuk dia survive di waktu yang akan datang gitu ya. Gitu. Jadi pengambilan keputusan yang tetap berorientasi pada kebutuhan siswa yang maju. Betul. Baik, Ibu, terima kasih atas wawancaranya hari ini serta pengalaman Ibu dalam proses pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Saya berterima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 36. Hari ini saya berkenan dengan tugas calon guru penggerak demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait ingin belajar menggali dari kepala sekolah tentang dilema etika kasus yang terjadi di sekolah SMK Negeri 36. Boleh Ibu sharing dengan saya terkait kasus yang pernah dihadapi terkait dilema etika? Dilema etika ya? Yang baru-baru ini apa Mbak kemarin? Bentar. Dilema etika yang kedua itu tentang anak yang akan mengundurkan diri. Ya, jadi kami punya anak kelas 12 TKR, baru saja nih kemarin 1 bulan yang lalu. Jadi anak tersebut orang tuanya itu nikah lagi. Sekarang dia tinggal dengan ibu, jadi punya bapak tiri dan ibunya itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ternyata dengan menikah lagi, ibunya itu masih kesulitan ekonomi, sehingga anak tersebut sepulang sekolah dia bekerja untuk membantu ekonomi orang tuanya, atau kata dia setidaknya Bu untuk memenuhi kebutuhan saya. Gitu. Nah, karena ada satu hal
ada satu hal yang urgent banget, adiknya juga kan sama-sama butuh uang, anak ini menggantikan handphone, ibunya menggantikan handphone. Pada handphone itu digunakan oleh adiknya untuk belajar daring, gitu ya, belajar daring. Jadi walaupun sekarang sudah COVID, masih tuh ada kegiatan pembelajaran daring. Nah jadi orang ibunya itu karena ayahnya tidak bisa bantu, akhirnya bilang ke anak itu, kamu bantuin mama dong cari uang buat tebus handphone, gitu kan, kamu biasa cari uang. Akhirnya anaknya karena merasa capek banget, ya sudahlah saya berhenti saja, berhenti dari sekolah, gitu. Saya mau fokus aja untuk bekerja, atau sekolah juga dulunya buat cari uang, kayak gitu. Nah majulah kemarin anaknya ke sini, ibunya tidak mau anaknya itu berhenti, sebentar anaknya yang berhenti. Terus setelah sampai sisanya kan, itu nanyanya setelah ibunya itu nangis-nangis gitu, mengharapkan sekolah bisa menasihati anaknya agar tidak berhenti. Sedang kenapa Bu kasus ini terjadi? Ya dia cerita emang kesalahan dia, gitu, karena seperti itu. Terus kalau berhenti, anaknya kenapa efeknya? Dia kan sekolah Bu sayang, karena sekolahnya negeri, dan itu nggak bayar, biarkan dia lulus dulu. Yang kedua dan juga dia dapat KJP kan penting banget buat meringankan. Dalam satu sisi betul. Setelah itu saya panggil anaknya. Terus kenapa kamu sampai berhenti? Bu, saya berhenti tidak bermaksud buat meninggalkan sekolah, tapi saya akan tetap masuk di sekolah PKBM. Jadi kalau PKBM kan tidak sedetail paket itu ya, pakai dia paket gitu. Sebenarnya sederhana kami mau PKBM, sekarang juga PKBM sudah belajar gitu. Nah, saya bilang bisa nggak kasus ini, saya bilang ditangani oleh orang tua, karena masalah mencari uang bukan urusan anak. Kalau memang ibu ini anak sekolah, bebaskan anak tersebut dari beban mencari uang. Tuh, tapi mungkin karena anaknya ini sudah kesenangan mencari uang, akhirnya dia malah sekolah kan. Kamu saya berikan waktu, saya bilang di satu sisi kalau nasihat ya, di sekolah negeri kamu cari uang banyak, selesaikan 6 bulan itu kamu kerja, ijazah kamu punya, apa kamu punya, kamu kerja lagi silakan. Tuh, kata anak itu ya Bu, nanti saya siap-siap pikirkan. Itu bilang seperti itu. Nah, tapi karena dia akhirnya mungkin keenakan mencari uang tersebut, nasihat kita terabaikan, lagi gitu kan. Ini kemarin sudah kami kasih peluang loh, tapi kamu masih nggak masukkan, kamu punya beban untuk bisa, jangan sampai kamu itu menjadi virus di sekolah. Di sekolah mentolerir, nanti yang lain ikut semua kan, menjadi seperti dia, udah si A aja ditolerir gitu, boleh kerja sambil sekolah, terus boleh bolos karena dia benci bantu orang tuanya. Nah saya bilang bisa nggak orang tuanya sudah memberikan komitmen kamu tidak akan dibawa bekerja, tapi kalau masih sekarang seperti ini, kita anaknya nggak mau sampai hari ini. Jadi kita sampaikan satu kali lagi, peluang itu nggak akan datang 2 kali. Tapi kalau memang itu kamu langgar sampai yang ketiga kalinya, pasal salahkan misalkan dia memang ke PKBM. Nah, hal menurut saya itu satu sisi yang menyedihkan buat kita ya, yang sekolah, karena kita program wajib kerja 12 tahun. Tapi satu sisi ketika itu akan jadi virus buat sekolah kita, jangan sampai teman-temannya berbuat sama, ya terpaksa kita sebuah kebijakan, walaupun itu judulnya anaknya terpaksa lepas dari sekolah. Sampaikan pengunduran diri kamu benar, kamu sudah diterima di PKBM, tunjukkan bahwa kamu sudah datang ke PKBM atau sudah bisa membuat surat bebas. Berarti dilema yang terjadi itu antara kita pasien, tapi juga ada sebuah peraturan ya Bu yang harus kita taati, karena berkaitan dengan banyak siswa yang tidak menjadi teladan negatif seperti itu. Ya, memang sepertinya di beberapa sekolah sering terjadi ya Bu kasus-kasus seperti ini. Nah, ketika menangani kasus anak tadi Bu, tantangan yang paling ada tantangan tersendiri nggak Bu yang paling susah sekali pada saat menangani? Tantangan saya itu sebetulnya hanya ingin dia itu bisa meluangkan waktunya mencari sesuatu yang menurut dia paling prinsip dalam hidupnya. Tuh, kan pendidikan itu prinsip yang walaupun orang beragam, ada satu sih banding 1000 yang orang tanpa pendidikan bisa ngaji. Tapi menurut saya tuh dengan pendidikan kamu tuh bisa berbuat banyak. Itu saja yang saya sampaikan. Nah itu pun orang tuanya sudah ACC, tapi ternyata bukan di sisi orang tua. Ketika kita menyampaikan karena sekarang pilihan kamu yang mau yang mana, tapi kamu komitmen di situ, tidak pakai mengeluh lagi. Pilihannya ternyata dia tinggal bekerja, tapi sekolah dengan PKBM. Nah itu aja yang belum ya. Jadi memberikan pandangan tentang pentingnya pendidikan ini menjadi tantangan tersendiri ya Bu, menangani siswa dan orang tuanya.
Nah, kemudian Bu, ketika menyelesaikan masalah si anak tadi, siapa saja Bu yang terlibat? Sama seperti kita kegiatan biasa, yang kita libatkan pastinya ada wali kelas di dalamnya, ada guru BK, gitu ya, ada wakil kesiswaan, itu saja yang kita libatkan. Nah, pada saat penanganan kasus anak yang tadi, kira-kira untuk jangka waktunya itu ketika Ibu mengetahui oh anak ini punya kasus ini, langsung ditangani atau misalnya dirapatkan dulu, dibuat mapping dulu penyelesaiannya seperti apa, atau Ibu langsung penanganan secara spontan? Kami rapatkan Ya, berarti bikin mapping tentang penyelesaian. Kami rapatkan anak ini seperti apa di sekolah, bermasalah apa tidak. Terus wali kelas meminta masukan dari guru-guru seputar dia gitu ya, kondisi, dan wali kelas menyampaikan tidak ada masalah di anak itu sesungguhnya. Masalah kejadian setelah yang terakhir itu. Awalnya sih dia aman-aman saja. Masalahnya ada di motivasi anak ya Bu ya? Ya, di motivasi anak yang mungkin dari orang tua juga agak kurang support seperti itu. Baik, kemudian setiap di kepala sekolah pasti memiliki banyak kasus yang terjadi ya Bu. Kalau dari kasus si anak tadi, kira-kira Ibu sebagai kepala sekolah pembelajaran atau hikmah apa Bu yang bisa didapatkan sehingga bisa menambah pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Segala sesuatu itu harus jelas alasannya. Ya, ketika itu jelas alasannya, maka itu jadi sebuah pilihan. Kalau seseorang sudah membuat pilihan, maka dia harus komitmen, artinya harus bisa mengantisipasi bahwa pilihannya itu akan punya pengaruh atau pengaruh gitu ya, pengaruh positif atau pengaruh negatif. Kita sudah pilihan, maka dia harus konsisten. Dia siap menderita atau siap bahagia. Tapi dia sudah harus bisa mengatasi. Memiliki kalau ini seperti ini jelek, berarti dia harus mengantisipasi gimana biar tidak jelek. Jadi saya sih fokus komitmen dengan pilihan. Jadi makin banyak masalah yang terkadang kita temui, makin menambah wawasan dan pengalaman kita dalam proses pengambilan keputusan ya Bu. Terutama pengambilan keputusan dilema etika yang mungkin sangat sering terjadi ya Bu di sekolah-sekolah ya, antara hati dan keputusan, kemudian antara aturan dan rasa kasihan kita sebagai seorang guru. Jadi memang jadi prosedur-prosedur yang Ibu ceritakan tadi menurut saya sudah sangat sesuai sekali dengan proses pengambilan keputusan. Ya itu tadi hikmah pertama ya. Yang utamanya adalah kita mengajarkan ke orang ketika dia sedang mengambil pilihan maka dia harus komitmen dengan pilihan tersebut, konsisten. Yang kedua, hikmah keduanya, sesuatu keputusan tetap harus kita lakukan walaupun itu pahit gitu ya, karena ketika kita sudah tidak bisa memperbaiki maka kita sudah punya keputusan yang kira-kira keputusan itu tidak akan menjadi virus bagi yang lain, karena kita tidak hanya menghadirkan satu orang di sekolah ini, ada banyak orang. Ketika itu tidak bermanfaat akan menular, maka kita putuskan saja. Kalau ada nggak sih Bu, kan dalam sebuah pengambilan keputusan tuh ada yang berpedoman kepada peraturan, tapi ada juga kita sebagai kepala sekolah ada menggunakan rasa. Ketika Ibu menghadapi keputusan dilema etika seperti ini, ada perasaan apa Bu? Misalnya, oh saya benar atau tidak pengambilan keputusannya sudah tepat. Apakah Ibu pernah mengalami dilema seperti itu? Sebagai perempuan, apalagi ya, sebagai manusia kayaknya rasa tetap ada. Tapi makanya kenapa kita punya tata tertib? Satu tata tertib itu kan untuk menghindari kita melakukan diskriminasi berkaitan dengan rasa atau dengan logika. Ya makanya menggodok tata tertib itu kan tidak bisa kita membuat tata tertib berjalan dari tahun-tahun sama gitu. Jadi kita harus merevisi bagian mana sih dari pengalaman kita hari ini yang harus merubah dan merevisi tata tertib kita yang terbaru. Oh nggak masuk lagi di zamannya terus dibuang. Nah, dengan adanya tata tertib itu yang menjadikan dasar hukum kita. Kalau itu sudah sampaikan sih nggak masalah dengan rasa, karena sudah kita komitmenkan bersama. Artinya mengedepankan kepentingan orang banyak ya Bu dibandingkan dengan mengedepankan rasa. Nah, untuk kasus yang tadi Ibu sampaikan, berarti untuk saat ini masih menunggu bagaimana prosesi anak ya Bu. Jadi sebenarnya sudah deal. Sudah deal. Anak itu sudah proses mengundurkan diri. Sudah, karena kami sudah memberikan kesempatannya 1 bulan. Ya, ya, bahkan 1 minggu pertama kami cek dia ya masuk nggak tiap hari.
satu minggu bagus nih dia masuk, minggu dia bolos lagi, kami panggil kan, kenapa nggak bolos lagi? Ya Bu, kita selalu enak bekerja gitu kan. Nih kami kasih cepat lagi ya, satu kali lagi nih, karena diangkatnya lama lagi di belakangnya kan sudah jelek banget nih, karena dia banyak nggak masuk cari uang itu. Kalau minggu depan kamu ngasih nggak berubah, mohon maaf, maka izin kamu buat berhenti. Ini kami setujui gitu, artinya walaupun orang tua anak saya kita nggak dengar lagi, kan ngapain kita mendengar anak yang tidak mau berubah gitu. Pada yang lain masih banyak. Jadi memang ya Bu, antara pasien tapi juga ada peraturan yang harus ditaati. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah saya jadi banyak belajar dari proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Retno, perkenalkan nama saya Eli Purwaningsi, saya dari SMK Negeri 49. Saya adalah rekan dari Bu Hansil. Terima kasih Ibu atas waktu yang sudah diluangkan untuk membantu kami dalam penugasan calon guru penggerak, demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan dilema etika dari kepala sekolah. Jadi kami memang ditugaskan untuk mencari 3 kepala sekolah dan puji Tuhan ya diperkenankan dengan Bu Retno. Bu Retno, terkait sore hari ini saya ingin sharing tentang terkait kasus yang berkaitan dengan dilema etika, di mana posisi dalam pengambilan keputusan itu adalah benar versus benar gitu. Apakah boleh bercerita tentang kasus yang pernah Ibu Ibu alami ketika menjadi kepala sekolah? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Eli. Memang kita sama-sama tahu ya, dilema etika itu adalah satu situasi yang terjadi ketika kita harus memilih di antara 2 pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar gitu ya, tapi bertentangan gitu ya. Kalau kita lihat secara aturan mungkin bertentangan. Nah, terutama banyak hal di sekolah-sekolah reguler seperti kami di sekolah negeri itu terkait dengan banyak kasus yang terjadi di siswa ya, terutama di siswa. Contohnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan kehadiran siswa gitu. Nah, jadi ada di satu kondisi di mana di sekolah kami ada siswanya yang waktu ketika ini kembali lagi mungkin ketika PJJ kita tidak tahu ya, karena memang kita tidak bertatap muka gitu ya, pembelajarannya juga jarak jauh, tetapi sehingga kita seringkali tidak menemukan permasalahan-permasalahan yang ternyata permasalahan-permasalahan itu sebenarnya sudah lama gitu. Jadi begitu mereka tatap muka barulah kita mengetahui lebih detail lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi, yaitu ketika siswa tidak hadir kemudian kita cari tahu kenapa dia tidak hadir gitu ya. Ternyata ada beberapa siswa yang ketika dia tidak hadir dan ketika masa PJJ itu ternyata mereka mengisi waktu mereka dengan bekerja gitu, sehingga ketika mereka sudah masuk dengan tatap muka, nah inilah yang artinya mereka merasa belum bisa meninggalkan untuk mereka bekerja, karena tentunya alasannya ya masalah lagi tentu berkaitan dengan masalah keuangan keluarga gitu ya. Nah, ketika kita tahu ternyata anak tersebut bekerja paruh waktu, sehingga di mana seringkali mereka tidak bisa hadir ke sekolah karena mungkin kecapean gitu, karena mungkin malamnya ternyata mereka mengambil waktu untuk bekerja gitu, sehingga ketika pagi harinya mereka kesiangan bangun dan sebagainya. Ini merupakan yang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ketika di awal-awal tatap muka PTM secara tatap muka secara full day. Nah, inilah yang terjadi sebenarnya, banyak permasalahan yang seperti itu. Baik, terkait tadi dari Bu Retno bahwa kehadiran siswa
kita ambil saja misalnya si A ya Bu. Jadi dia karena dia paruh kerja, akhirnya dia kehadirannya itu jarang. Lalu bagaimana proses pengambilan keputusan Ibu pada saat ketika menangani siswa itu, apa yang Ibu keputusan apa yang Ibu ambil untuk penanganan siswa tersebut? Ya, yang pertama saya cari tahu dulu ya. Artinya yang tadi saya katakan ternyata itu sudah berlangsung jauh hari ketika mereka masih PJJ. Jadi artinya saya cari tahu dulu kenapa mereka meluangkan waktu untuk bekerja. Ternyata yang jadi permasalahan adalah masalah ekonomi keluarga. Kemudian setelah itu saya mencoba untuk pendekatan secara mencari informasi lebih lagi kepada wali kelas gitu ya. Kemudian wali kelas saya minta untuk home visit ke rumah supaya kita tahu juga tentang kondisi sebenarnya dari keluarga. Nah, setelah kita lihat dan menggali informasi itu, baru kemudian kita mencoba untuk mengkomunikasikan dengan siswanya, gitu, mencari solusi-solusi terbaik gitu. Apa langkah-langkah yang artinya yang harus diambil di satu sisi adalah mereka tetap bertanggung jawab terhadap keluarga, tetapi tugas utama mereka yang adalah sebagai siswa juga tetap harus jalan. Karena artinya gini, pemahaman kepada orang tua pun tidak semudah yang kita bayangkan, Bu, gitu loh. Karena memang ada orang tua yang memang beberapa berpikir bahwa ya nggak masalah karena memang anaknya mau untuk bekerja atau ya memang karena kebutuhan keluarga sehingga diperbolehkan anaknya untuk bekerja gitu. Jadi sepertinya bahwa inti dari mereka sebagai pelajar, tugas utamanya mereka belajar. Nah, itu yang hilang dari pemahaman dari orang tua gitu loh. Itu sih yang artinya maka langkah-langkah yang saya ambil adalah terutama saya menggali dulu permasalahan-permasalahan apa yang sebenarnya yang paling dalam terjadi pada si anak tersebut gitu. Sesudah kita menggali, mengetahui, mencari informasi dan sebagainya, nah barulah kemudian kita mengambil langkah-langkah yang di satu sisi tadi tidak merugikan pihak keluarga, tetapi juga tetap tidak merugikan anak tersebut, di mana tugas utama anak ini adalah untuk belajar. Baik. Bu Retno, saya boleh agak sedikit tahu tentang misalnya contoh dari solusinya itu, apakah si anak ini kan absennya tadi kurang baik ya Bu ya? Terus kira-kira tindakannya tadi, apakah si anak ini ditoleransi atau ketika keputusan itu sudah diambil ada perubahan dari si anak ya Bu? Ya, ada. Jadi artinya ketika waktu PJJ kita masih mentoleransi, kita berikan pemahaman itu. Ketika PJJ kita mentoleransi, tetapi ketika sudah PTM kita tidak lagi bisa mentoleransi, gitu loh. Jadi tetap apa artinya yang saya katakan, walaupun di satu sisi ada rasa kasihan ya, maksudnya karena anak ini memang bekerja untuk keluarga, tetapi kan kembali lagi tadi ada rasa keadilan yang lain gitu loh. Ada mungkin pemikiran secara kita, anak ini kan nantinya juga punya masa depan gitu loh. Kalau misalnya dia dipaksakan untuk bekerja tanpa dengan pendidikan yang sesuai, tentunya juga mereka kan akan terhambat juga seperti itu. Jadi sesudah kita tekankan, artinya bahwa akhirnya anak ini juga ada perubahan dan orang tua juga bisa memaklumi dan bisa memahami, walaupun itu butuh waktu yang tidak sebentar gitu. Betul. Ya memang masalah-masalah dari PJJ ke luring ini cukup kompleks ya Bu. Jadi ketika masalah itu tadi yang membantu adalah wali kelas ya Bu, orang tua dan guru BK ya. Pada saat penyelesaian itu ada nggak sih Bu tantangan yang paling terberat? Misalnya meyakinkan anak atau akhirnya mengubah keyakinan anak dari kemauan bekerja, akhirnya anak mau untuk sadar, akhirnya mau untuk sadar secara penuh bahwa kewajiban yang paling tertingginya adalah sekolah. Atau ada nggak tantangan lain yang kira-kira pada saat penyelesaian itu, ini tantangan berat nih gitu?
Ada nggak, Bu? Ada. Tantangannya ya tantangan terberatnya ya memang dari si anak sendiri, jujur dari anak gitu ya. Kalau mungkin orang tua secara khusus masih bisa menerima, memahami lah. Tapi terkadang tantangan terberat justru dari pihak anak. Karena anak ini sudah terbiasa artinya dia sudah terbiasa memiliki penghasilan sehingga ketika dia tidak memiliki uang atau penghasilan, sepertinya mereka juga merasa dirugikan gitu loh. Ini sebenarnya yang tantangan terbesarnya adalah untuk mengubah cara pandang siswa tadi bahwa tugas utamanya dia saat ini adalah sekolah gitu loh. Karena mungkin waktu antara kita kemarin PJJ dengan sekarang kan cukup lama ya, artinya ketika PJJ itu kan hampir 2 tahunan gitu, sehingga mengubah pemikiran mereka itu yang kembali menumbuhkan semangat mereka itu yang tantangan terbesarnya justru itu datangnya dari siswa itu sendiri. Gitu. Baik, Bu Retno, untuk pertanyaan terakhir dari saya, dalam menghadapi kasus tadi contohnya dari menghadapi anak dari PJJ kemudian ke luring dengan berbagai tantangan dan penjelasan yang sudah Ibu paparkan, kira-kira dari proses kasus-kasus nih Bu, kalau sebagai kepala sekolah, pembelajaran apa ya Bu, atau hikmah apa yang Ibu dapat dari setiap kasus yang Ibu hadapi, kemudian proses pengambilan keputusan? Kira-kira pembelajaran atau hikmah apa Bu yang bisa dipetik? Ya, pembelajaran yang berarti adalah bahwa setiap anak dengan setiap kasus itu ternyata punya penanganan yang berbeda. Pastinya, tapi ternyata walaupun mungkin kasusnya sama ya, sama dalam artian ada beberapa yang sebenarnya kasus itu sama, ada beberapa anak, tetapi ternyata berbeda-beda cara pemecahannya itu berbeda-beda, nggak bisa walaupun kasusnya sama tapi memecahkan masalahnya sama juga, nggak juga seperti itu ternyata, karena tadi ada berbagai hal yang melatar belakangi kenapa anak tersebut begitu gitu loh. Ini yang menjadi sebuah tantangan tersendiri buat saya dalam pengambilan keputusan. Jadi walaupun kasusnya mungkin sama, tetapi ternyata pengambilan keputusannya tetap berbeda-beda. Itu yang merupakan pembelajaran yang terpenting dan yang pasti adalah saya harus bisa membedakan antara kembali lagi rasa kasihan dengan sebuah keharusan yang harus diputuskan gitu. Peraturan tapi, ya Bu? Ya peraturan. Jadi artinya itu tapi tetap harus bisa seiring sejalan sehingga menghasilkan satu keputusan dan satu solusi yang tidak merugikan siapapun gitu. Itu sih tantangan terbesarnya itu. Iya, puji Tuhan ya Bu. Itu tadi pertanyaan terakhir. Jadi proses pengambilan keputusan itu biarpun masalahnya sama, tapi indikator, sudut-sudut, orang yang berkepentingan dan solusinya itu selalu berbeda-beda dan pastinya memberikan tambahan wawasan serta pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah sehingga makin kaya akan potensi-potensi untuk mengambil keputusan dengan tepat dan cermat. Terima kasih Bu Retno. Sangat berterima kasih untuk waktunya. Semoga segala urusannya lancar dan puji Tuhan sudah di akhir. Saya mohon pamit. Selamat sore Bu Retno dan terima kasih.